Gue dikatain bodoh dan menipu sama lulusan top universitas Amerika. Padahal tujuan gue murni pengen mengedukasi masyarakat ya. Makanya saya klarifikasi di sini. Tapi kenapa lu masih tinggal di kos-kosan? Halo, baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang Duo Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay. Jadi Bay, di TikTok lagi rame gitu ya tentang perseteruan antara dua orang TikToker yang bernama Mas Luker atau Luker Feller gitu ya, dengan TikToker Alvin Tanasta. Ya, awal perseteruan mereka berdua gitu ya karena si Mas Luker ini membuat sebuah video tentang dirinya yang mengaku berumur 19 tahun tapi sudah bisa bekerja dan menjadi manajer di Amerika Serikat gitu, Bay. Dan memang juga kalau lu lihat konten-kontennya dia gitu ya, kebanyakan kontennya si Luker ini selalu membanggakan tentang dirinya yang berusia 19 tahun tapi sudah menjadi manajer di Amerika Serikat gitu, Bay. Dan ini juga ada salah satu contoh videonya gitu ya, Bay. Ini kenapa gue ngambilnya video ini, karena video ini yang suka muncul di FYP orang-orang gitu, Bay. Ini kita lihat aja ya videonya kayak gimana. Cus. Ini ada lagunya gitu ya. Gue mute nih, sorry. Ini dari captionnya, ketika teman-teman gue mabuk-mabukan main cewek, gue tiba-tiba diterima jadi manajer di Amerika di umur 19 tahun. Gokil. Kita lanjut, cus. Ini masih ada suara, anjir. Ini video dia pas lagi interview gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Kalau lu mau lihat video lainnya dia yang membanggakan dirinya gitu ya, ya lu tinggal mampir aja nih ke TikToknya si Luker Feller. Karena emang cukup banyak gitu, Bay. Contohnya satu lagi ini deh. Ini ada lagunya lagi. Enak ya, umur 19 tahun udah jadi manajer di Amerika Serikat tuh. Ya, pokoknya ada beberapa dah di konten dia tuh yang dia menceritakan dirinya atau membanggakan dirinya gitu ya, yang berusia 19 tahun tapi udah bisa jadi manajer di Amerika Serikat. Bocah mantep emang. Well, gue sendiri juga pasti bakal bangga gitu ya kalau misalnya pencapaian gue kayak si Mas Luker ini di umur 19 tahun udah bisa jadi manajer di salah satu perusahaan di Amerika gitu. Ya tapi gue kayaknya nggak bakal senarsistik si Mas Luker ini gitu ya. Ya, dan dari beberapa video tersebut lah akhirnya si Mas Alvin ini menaruh kecurigaan gitu ya, karena banyak ketidakkonsistenan dari kontennya si Luker ini gitu, Bay. Cuma ternyata video awalnya ketika Mas Alvin ini nge-stitch si Luker itu udah nggak ada gitu, Bay. Entah di take down atau emang dihapus sendiri gitu ya sama si Mas Alvin. Tapi ini ada video si Luker gitu ya yang menanggapi video awalnya si Alvin ini yang meragukan konten-kontennya si Luker gitu, Bay. Ini kita hasil aja videonya, cus. Gue dikatain bodoh dan menipu sama lulusan top universitas Amerika. Padahal tujuan gue murni pengen mengedukasi masyarakat ya. Makanya saya klarifikasi di sini. Tapi kenapa lu masih tinggal di kos-kosan yang modelannya kayak harga sewanya 700.000? Gua nggak sebodoh itu. Gue kuliah di kota lain yaitu Lampung. Kos gue hampir 2 jutaan per bulan. Dan itu udah mahal banget di Lampung. BTW kalau kalian cari di internet, apartemen yang disewakan di Lampung belum ada ya. Masnya harusnya research dulu. Kok nggak pernah ada footage lu di Amerika? Remote working. Nggak pernah foto sama tim lewat Zoom. Universitas top Amerika loh, bahkan ngecek pun dia tidak mau. Komen yang lu buat di video lu itu jelas komen NPC, lu buat sendiri. Buka portofolio gua, cek komennya sendiri, apa ini akun gua? Kayaknya bukan ya. Domain gratis karena ini adalah contoh website portofolio gratis dari video sebelumnya yang gua bahas. Di Amerika itu susah banget dapat kerja kalau lu bukan citizen atau punya green card. Tawarin untuk kerja full time untuk software host yang ada di Amerika. Mungkin mas kurang jauh mainnya. Untuk LinkedIn kebetulan gue baru umur 19 tahun dan belum update dari tahun lalu. Karena jujur nih ya, gue sekali diinterview di Singapura dan 2 kali di Amerika, semuanya karena portofolio gue, bukan LinkedIn gue. Tapi nanti bakal gue update kok kalau udah ada waktunya. Semoga mas lulusan top universitas Amerika ini bisa belajar lagi ya. Tenang mas, gue nggak ada dapetin uang dari audiens kayak mas kok. Bahkan seminar pun aku terakhir kali nggak dibayar kok. Karena murni pengen mengedukasi anak Indonesia. Mohon dukungannya mas Alvin, top universitas Amerika. Waduh. Sebenarnya gue pengen nyari tahu gitu ya video awalnya Mas Alvin, cuma ya nggak nemu gitu, Bay, sumpah. Kalau gue ngambil dari YouTube yang ada ya
gue kena take down juga gitu dari YouTube-nya. Ya tapi nanti di akhir video ada klarifikasi dari si Mas Alvin gitu ya, Bay. Ya singkat cerita si Alvin dan si Looker ini saling stitch dan netizen banyak yang pro sama si Alvin gitu, Bay. Dan banyak juga netizen yang malah menghujat si Looker. Hingga akhirnya ada sebuah momen epic comeback gitu ya dari si Looker, di mana si Looker ini membuat sebuah konten bersama bosnya yang berasal dari Amerika Serikat gitu, Bay. Dan bosnya ini bernama Christopher Clavin. Ini untuk lebih jelasnya kita share ya videonya. Hari ini gue bangun jam 8 dan langsung masuk meeting. Hey, Luker, what's up? Chris Clavin, founder kantor gue dan juga konten kreator terkenal di Amerika. Luker, just really quick right now. So for this year, Untuk meeting kecil hari ini, kami membahas kritik dan saran untuk bagian editing agar video para klien bisa jauh lebih viral. and I know the team can absolutely pull this off, and it's going to be a lot. So I just really wanted to talk today. Wah, ada video yang harus dikerjakan. Langsung gue kontak tim dari tempat kerja gue, Clavin Media, untuk preparasi dan mengatur workflow sesuai arahan para klien. Setiap hari gini pekerjaan gue, sekalian monitor pekerjaan tim secara online, komunikasi sebaik mungkin, agar hasil dari departemen yang gue manage bisa menghasilkan output yang maksimal untuk perusahaan. Gue dan tim juga handle video styling, agar output bisa memenuhi keinginan dan branding yang diminta. Kami bekerja secara erat ketika saya handle tim video editing secara full. Ya intinya si Looker ini membuat video sama bosnya gitu ya untuk menunjukkan kalau dia emang bekerja di perusahaan Amerika Serikat gitu. Ya dan bosnya juga ternyata punya TikTok gitu ya, Bay, si Christopher Clavin ini. Dan bosnya juga ngebuat postingan tentang drama si Looker Feller sama Mas Alvin gitu, Bay. Cuma ini videonya sendiri sampai 4 menit gitu ya, Bay. Kalau gua play semua ya bakal kepanjangan. Ya untuk mempersingkat durasi, intinya si Christopher ini gitu ya mengakui kalau si Looker ini emang bekerja menjadi manajer di perusahaannya gitu, Bay. Dan di video ini juga si Chris tuh menyuruh si Alvin buat meminta maaf kepada si Looker. Cuma dari video klarifikasi antara Looker dan si Mas Chris ini gitu ya. Mas Chris lagi. Dikira orang Jawa kali ya. Ya Mr. Chris atau si Chris inilah. Mereka tidak menjelaskan poin yang dipertanyakan sama si Mas Alvin gitu, Bay. Soalnya kan dari awal video Mas Alvin ini sebenarnya mempertanyakan kebenaran dari beberapa konten milik Mas Looker yang dianggap menyesatkan gitu ya. Dan ini untuk lebih jelasnya kita setel videonya. Poin-poin apa aja yang dianggap menyesatkan. Halo teman-teman, kali ini saya mau klarifikasi karena banyak banget misinformasi di luar sana tentang posisi saya di dalam kasus Looker Feller ini. Jadi yang pertama, banyak orang kira bahwa aku itu bilang bahwa tidak mungkin anak 19 tahun ini tuh kerja dengan orang Amerika atau dengan perusahaan Amerika. Dan ini faktanya salah. Kalau kalian lihat dari video pertama gua, bukan itu yang gua permasalahin. Masalahnya image yang digambarkan adalah kerja full time. Dan full time ini tuh apa? Kalau di Indonesia kan full time itu adalah karyawan tetap. Jadi karyawan tetap itu ada yang namanya kontrak dan ada yang namanya izin kerja. Kalau cuma dibayar PayPal tanpa kontrak tertulis dan perizinan, yaitu namanya bukan full time, itu namanya freelance. Part time of freelance. Dan yang kedua, Salah. Gue adalah lulusan SMA yang bekerja di Amerika, dan ini adalah beberapa alasan gue. ini sampai sekarang belum bisa dibuktikan juga kan kata-kata dia kerja di Amerika atau balik ke Indonesia seolah-olah dia itu pernah ke Amerika. Jadi pembuktiannya di sini itu cuma dua cara. Pertama, dia ngaku kalau dia itu bohong di video-video sebelumnya, atau ya dia nyediain footage dia dulu di Amerika. Belum ada yang dilakukan kan. Dan yang ketiga yang belum dibuktikan adalah soal LinkedIn. Start date offering letter dia sama start date dia di LinkedIn itu beda. Sampai sekarang belum ada jawaban. Belum lagi katanya dia pernah kerja di perusahaan lain sebelumnya. Tapi offering letternya dari dua perusahaan yang beda ini tuh mirip. Kok bisa? Jadi apakah ini cuma dibuat-buat? Ya kan belum dijawab. Dan hal yang keempat, kuliah sambil tugas sambil jadi asdos. dia tuh pernah bilang bahwa dia itu asisten dosen, tapi sedangkan data dikti dia itu mengatakan bahwa dia itu masuk kuliah di 2022. Meskipun gua nggak tahu ya perkuliahan di Indonesia seperti apa, tapi teman-teman itu banyak ngasih info bahwa mahasiswa tahun pertama itu nggak akan bisa jadi asisten dosen. Jadi ini cuma 4 hal aja yang belum dibuktikan dari awal gua buat video tentang kasus ini pertama kali. Hal yang saya ingin capai di kasus ini itu adalah teman-teman semua itu menjadi lebih cerdas dalam memilah informasi dan lebih memilah teman-teman mendengarkan informasi dari siapa. Jadi nggak apa-apa gue sekarang dihujat, tapi ya balik lagi teman-teman, kebenaran itu pasti akan menemukan jalan. Dan gue kemarin juga diundang oleh beberapa orang ngobrol langsung dengan si Looker ini di podcast dan gue bersedia. Seperti Samuel Chris dan Dr. Richard. Kalau Wih, misalnya seru gue tuh kalau bersedia sampai podcast, ya gue masuk suka Dr. Richard ngobrol ya. sama dia one on one. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ya semoga mereka berdua jadi gitu ya ketemuan di podcast.
Dan buat Mas Alvin, ini mah masukan aja gitu ya. Tolong kalau bikin konten, ya langsung aja gitu ya. Diomongin semuanya, jangan dikit-dikit pause, dikit-dikit play, dikit-dikit pause, dikit-dikit play. Ya kalau nanti ada dead air kan tinggal diedit aja gitu ya di TikToknya. Ya walaupun tetap tidak menghilangkan esensi apa yang mau disampaikan sih. Cuma ya rada gemes aja gitu sama Mas Alvin ya. Soalnya ganteng. Hehe. Cuaks. Ya intinya yang gue tangkap dari drama ini, Mas Luker emang bener bekerja di salah satu perusahaan di Amerika. Cuma dia ini ya kayak melebih-lebihkan gitu, Bay. Ini analoginya kayak misalnya gue kerja di salah satu perusahaan ternama gitu ya. Misalnya di PT Astra Honda gitu. Atau PT Honda gitu ya. Dan gue di situ bekerja sebagai manajer di salah satu divisi. Terus gue keluar-keluar seolah-olah kalau gue manajer tetap gitu di PT Honda. Yang padahal gara-gara peraturan Omnibus Law, sekelas manajer aja statusnya bisa jadi karyawan kontrak gitu, Bay. Dan pas gue keluar-keluar ini, ada seseorang yang nggak percaya sama gue gitu. Ya akhirnya gue buktikan dengan cara membuat video bersama HRD-nya. Dan HRD-nya sendiri tuh mengakui gitu ya, kalau gue bekerja di perusahaan Honda sebagai manajer. Cuman HRD-nya ini juga nggak ngejelasin gitu, gue ini karyawan kontrak atau karyawan tetap. Ya akhirnya drama ini jadi bahan gorengan lagi gitu, Bay. Ya entahlah ya, drama ini mau dibawa kemana, tapi cukup seru juga gitu buat disimak. Dan gue sendiri paham gitu ya, kenapa konten Mas Alvin yang mempertanyakan kejelasan status si Luker ini jadi miskomunikasi ke netizen. Soalnya waktu awal si Alvin ini mempertanyakan kejelasan statusnya si Luker, banyak konten kreator TikTok yang memparodikan ketika Mas Luker ini sedang interview gitu, Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel nih ya, video para konten kreator yang cukup terkenal memparodikan video interviewnya si Luker Feller. Nih. Ini ada lagunya anjir. Ya mungkin buat para TikToker gitu ya, bukan para TikToker sih. Maksud gue tuh orang-orang yang sering main TikTok, pasti mereka tuh nggak asing gitu ya sama orang-orang ini. Ya mungkin karena videonya diparodikan sama orang-orang ternama ini gitu ya. Jadi orang-orang tuh mikirnya poin utama dari kasus Mas Luker dan Alvin ini yaitu si Luker ini beneran kerja sama orang Amerika atau enggak gitu, Bay. Padahal yang ingin disampaikan sama si Mas Alvin adalah konten-konten si Luker ini tuh bener enggak tentang pengalaman si Luker ini yang diceritakan di kontennya gitu, Bay. Dan disclaimer juga gitu ya, gue nggak mihak sama si Luker atau si Alvin. Gue cuma menyukai drama dan keramaiannya aja gitu, Bay. Soalnya emang dramanya sendiri tuh cukup seru gitu, Bay. Banyak netizen yang awalnya pada menghujat si Luker Feller, tahu-tahu kaget gitu ya. Ternyata si Luker Feller ini memang bekerja di salah satu perusahaan di Amerika Serikat gitu. Tapi bukan kerja di Amerika Serikatnya gitu ya, Bay. Dia tuh cuma kerja remote. Kerjanya tetap di Indonesia, cuman perusahaannya perusahaan Amerika gitu loh, Bay. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Sebenarnya video Mas Luker yang pas interview itu sempat masuk FYP TikTok gue gitu ya, Bay. Cuma gue ngeliatnya ya biasa aja gitu. Pokoknya pas lihat video dia interview, di dalam hati gue ya, gue bilangnya, widih, bocah mantep nih. Ya udah gitu doang. Terus gue lanjut scroll TikTok, cari video cewek-cewek yang lagi joget-joget gitu ya. Oke, Bay, Mamang Rahmat cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?